Pengumuman penting untuk seluruh KPM PKH yang sudah terima bansos selama 5 tahun atau lebih. Nah, kira-kira ada apa ya teman-teman? Simak terus. Nah, oke teman-teman, kita langsung pada berita intinya ya. Nah, di sini saya kutip langsung dari situs resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, di sini ada berita yang dikutip dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berjudul Mensos Gus Ipul ajak pendamping PKH Jombang dan Nganjuk kerja terarah berantas kemiskinan. Nah, ini ya teman-teman foto-fotonya. Nah, kira-kira apa ya teman-teman isi dari rapat tersebut? Mari kita baca sama-sama. Dan ada berita penting juga untuk KPM PKH yang menerima bansos lebih dari 5 tahun. Nah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri dialog dengan pilar-pilar sosial di Pendopo Bupati Jombang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 kemarin. Nah, dalam pertemuan ini Gus Ipul mengajak 452 pilar sosial dari Nganjuk dan Jombang untuk menyamakan visi dan strategi dalam upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim hingga 0% sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kami ajak mereka mengambil peran yang signifikan dalam rangka menjalankan tugas masing-masing sesuai arahan Presiden. Jadi tidak maunya sendiri-sendiri, maunya Presiden terarah, terpadu, dan berkelanjutan, kata Gus Ipul usai pertemuan. Ia menekankan pencapaian target pengentasan kemiskinan. Ia menekankan pencapaian target pengentasan kemiskinan memerlukan kerja keras dan keterpaduan antar kementerian, pemerintah daerah, dan pendamping sosial. Semua pihak harus bersinergi agar kebijakan pemberantasan kemiskinan optimal. Nah, salah satu strategi utama yang ditekankan adalah graduasi keluarga penerima manfaat atau KPM PKH atau KPM Program Keluarga Harapan. Gus Ipul memberikan target setiap pendamping PKH mampu menggraduasi 10 KPM tiap tahun, sehingga mereka tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi bisa mandiri secara ekonomi. Nah, jadi para KPM PKH harap tahu ya teman-teman informasi ini. Nah, para pendamping PKH oleh Kemensos ditargetkan menggraduasi 10 KPM tiap tahunnya. Jadi bisa saja kalian masuk ke dalam digraduasi nantinya ya teman-teman. Minimal itu 10 dan yang direncanakan pemberdayaannya bukan yang meninggal. Siap ya, kata Gus Ipul kepada para pendamping PKH. Pendamping PKH juga diminta memahami profil KPM secara mendalam agar bisa memberikan intervensi yang tepat. Ia menegaskan KPM tidak boleh menerima bansos lebih dari 5 tahun tanpa evaluasi. Harus dievaluasi kalau lebih dari 5 tahun. Harusnya sudah pindah ke program pemberdayaan. Bantuannya modal usaha, pelatihan, bantuannya pemberdayaan, katanya. Nah, jadi untuk KPM yang lebih dari 5 tahun itu akan dievaluasi ya teman-teman. Nah, jadi harusnya sudah pindah program ya teman-teman ke program pemberdayaan. Jadi tidak boleh menerima bantuan sosial lebih dari 5 tahun ya teman-teman. Nah, jadi bisa saja nanti kalian akan diarahkan ke program pemberdayaan atau usaha ya teman-teman. Nah, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan, para pendamping merupakan garda terdepan dalam pemberantasan kemiskinan. Ibu-ibu, bapak-bapak, inilah yang menjadi ujung tombak yang akan menggraduasi orang miskin ini menjadi orang yang berdaya dan mandiri, katanya.
Nah, jadi nantinya akan diberdayakan ya teman-teman, supaya tidak bergantung pada bantuan sosial dan hidupnya bisa mandiri atau usaha. Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial senilai 420 miliar di Kabupaten Jombang untuk 116.000 keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan PKH sebesar 141 miliar dan bantuan sembako 258 miliar, menjadi salah satu bansos dengan nilai tertinggi. Maka peran 155 pendamping PKH di Jombang menjadi kunci dalam optimalisasi program pemberdayaan hingga graduasi. Nah, selain itu, Gus Ipul juga menekankan pentingnya data terpadu sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis data yang terintegrasi guna pemberantasan kemiskinan. Data ini menjadi acuan bagi semua instansi termasuk pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial dan merancang program pemberdayaan yang lebih efektif. Nah, perlu diketahui juga ya teman-teman, sekarang DTKS dihapus diganti dengan DTSEN atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Arahan Mensos dan Wamensos di atas disanggupi oleh Siti Aminah, 34 tahun, pendamping PKH asal desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Itu siap memenuhi target graduasi. Semoga dengan adanya DTSEN semakin baik dan tepat sasaran. Saya juga siap untuk graduasi 10 KPM tiap tahun. Insya Allah sanggup, katanya. Nah, dalam kesempatan ini Mensos Gus Ipul juga menjelaskan bahwa DTSEN akan membantu mengidentifikasi 10% terbawah penduduk miskin, sehingga kebijakan yang ditetapkan atau diterapkan lebih tepat sasaran. Strateginya apa? Dengan pendidikan, salah satu yang paling penting. Maka Presiden Prabowo menggagas sekolah rakyat, ujarnya. Nah, sekolah rakyat ditunjukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, agar mereka mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam siklus kemiskinan. Nah, jadi target untuk siswa-siswa yang masuk dalam sekolah rakyat adalah untuk keluarga miskin dan miskin ekstrim ya teman-teman. Nanti teman-teman pendamping saya minta mendata putra-putri dari keluarga miskin ekstrim untuk bisa disekolahkan di sekolah rakyat, yang insya Allah akan dibangun di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, kata Gus Ipul. Nah, program ini merupakan bentuk nyata komitmen Presiden Prabowo untuk memuliakan wong cilik, memastikan mereka memiliki akses pendidikan berkualitas, dan mendorong kebangkitan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, jadi pada intinya untuk KPM PKH akan ada evaluasi ya teman-teman, untuk KPM yang sudah menerima bantuan sosial lebih dari 5 tahun. Nah, jadi tidak boleh bergantung pada bantuan sosial ya teman-teman. Nah, dan Kemensos pun atau Gus Ipul pun menjelaskan supaya para KPM itu jangan dininak bobokan oleh bansos ya teman-teman. Nah, jadi harus mandiri atau bisa membuka usaha ya teman-teman. Maka dari itu ada yang namanya program pemberdayaan. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.